البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Sampai mana kita? Bab yang ke-19 ya. Al-bab tasi'a asyar, bab yang ke-19. Ayo, idza lam yakun, bab idza lam yakunil islamu 'alal haqiqah wa kana 'alal istislam. Apabila Islam orang tersebut itu bukan Islam hakiki, maka kemungkinan kedua dia itu adalah sekedar tunduk patuh saja, Islam yang ma'ruf, istilah Islam. Awil khaufi minal qatl, atau dia itu dalam keadaan khawatir dari pembunuhan, takut dibunuh. Berarti ini isyarat apa? Bahwasanya Islam itu bertingkat-tingkat. Kalau orang itu mencapai Islam yang hakiki, berarti apa? Dia mukmin yang hakiki, mukmin yang kamilul iman. Karena kita sudah melewati isyarat-isyarat dan penjelasan bahwasanya Islam dengan iman ini adalah mutaradif, yaitu Islam ketika dimutlakkan adalah iman, iman ketika diitlakkan juga apa? Islam. Baik, maka orang kalau dia betul-betul Islam secara hakiki berarti dia adalah mukmin, mukmin yang hakiki. Sebagaimana firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah min jawanibih, min sa'iri jawanibih. Masuklah Islam dari segala sisinya. Jangan hanya ambil akidahnya, tak mau ambil fikihnya, ambil fikih tak mau ambil misalkan apa itu hududnya, atau ambil hudud tapi tak mau ambil akhlak Islamnya, ambil akhlak Islam tak mau ambil akidah dan manhajnya. Bahkan semua ajaran Islam kita disuruh untuk masuk ke dalamnya. Sebagaimana itulah ajaran Rasulullah, itulah Islamnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bukan hanya mengajarkan akidah, tapi juga manhaj. Bukan hanya manhaj, tapi juga fikih. Bukan hanya fikih, tapi juga akhlak dan seterusnya. Kalau Islam liberal itu boleh murtad. Oh betul, boleh murtad orangnya kalau Islam liberal itu. Macam sistem Islam. Betul, itu bahaya. Walaupun bukan orang per orang kita kafirkan, tapi itu pemikiran yang boleh murtad. Adapun orangnya berarti nggak mungkin dia ikut-ikutan tak paham atau apa. Kalau paham dan sudah hujah bahaya kalau dia nekat seperti itu. Tak yakin Islam itulah yang benar sebenarnya. Dia kata lelaki itu pembuli wanita. Nah itu na'udzubillah, kalam-kalam buruk. Tayyib. Islam. Tayyib. Yang kedua, wa kana 'alal istislam, yaitu kalau dia tidak mencapai Islam yang sempurna, yaitu apa? Iman, berarti dia dikatakan muslim saja, karena asal dari Islam adalah istislamu lillahi bitauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama banyak sekali, di antaranya adalah Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, demikian pula Ibnul Qayyim kalau nggak salah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, demikian pula Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari. Dan ini juga sebelum mereka semua ini sudah disebutkan oleh Al-Khattabi di dalam kitab beliau A'lamul Hadis, Syarah Sahih Bukhari, diambil dari kalam penyair jahiliyah. Siapa itu? Umayyah ibnu Salat, yaitu Islam di mana istislam, tunduk patuh. Jadi secara zahirnya dia sudah tunduk patuh melaksanakan rukun-rukun Islam. Yang kemungkinan ketiga, awil khaufi minal qatl, atau mungkin dia masuk Islamnya karena takut dibunuh. Berarti dia di sisi Allah dia bukan muslim, dia munafik. Tapi hukum zahirnya dia muslim. Jadi Islam bertingkat-tingkat. Dan ini bantahan dari Imam Bukhari terhadap orang-orang Murji'ah yang mengatakan yang namanya iman itu adalah satu level, tak ada bertingkat-tingkat, tak terbagi-bagi, tak ada berkurang atau sempurna. Liqaulihi ta'ala, dalilnya bahwasanya tingkatan itu adalah firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Yaitu orang-orang Badui itu mengatakan kami telah beriman. Maka katakan wahai Rasulullah kepada mereka, lam tu'minu, yaitu kalian belum menjadi orang mukmin. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah kami sudah masuk Islam.
Kenapa? Allah tahu isi hati kalian dan Allah berfirman walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Baik, makanya dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullahu taala yaitu apa? Bahwasanya ayat ini menjadi dalil bahwasanya Islam dan iman itu lain, terutama dalam pembahasan yang seperti ini. Yaitu apa? Zahir orang bertingkat-tingkat. Orang kalau zahirnya melaksanakan rukun Islam, kita katakan muslim. Jangan kita mengklaim dia adalah mukmin, karena boleh jadi dia munafik atau boleh jadi dia belum menetapkan rukun iman sebagaimana mestinya. Memang rukun Islam ditetapkan, tetapi dia ternyata apa? Mengingkari takdir misalkan atau apa. Maka kita katakan dia adalah muslim. Adapun masalah iman itu Allah yang menilai. Baik. Kemudian disebutkan di sini fa'idza kana 'alal haqiqah fahuwa 'ala qaulihi jalla dzikruh. Apabila dia ada di atas hakikat iman, memang betul-betul sesuai dengan kesempurnaan iman, berarti dia berada di atas firman Allah Ta'ala, yaitu sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah Jalla dzikruh, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Baik. Islam yang hakiki, iman yang hakiki itu yang mana? Yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Hujurat setelah itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minun, artinya ini istighraqiyah li kamalil jins, yaitu mukmin yang sempurna. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Hujurat, al-mu'minuna al-kummal. Mukmin yang sempurna adalah orang yang memang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Sementara orang Badui, mereka masih banyak yang mengalami keraguan. Dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Mereka itulah orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Nah, kalau sudah mencapai tingkatan seperti ini, barulah layak untuk sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, oleh Imam Bukhari di sini. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Maksudnya bagaimana? Yaitu Islam yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Betul-betul apa? Melaksanakan rukun Islam, juga melaksanakan karakter keislaman yang benar, yaitu menjalankan keimanan-keimanan sebagaimana mestinya. Bukan sekedar Islam suka-suka atau apa, tapi betul-betul Islam yang memang alanya ini istighraqiyah li kamalil jins, agama yang paling lengkap yang diridhoi di sisi Allah adalah apa? Islam. Berarti apa? Yang sudah mencapai level ini dialah muslim yang sejati, dialah mukmin yang hakiki, dan orang inilah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Baik. Dan penjelasan dari para mufassirin kembalinya kepada makna-makna yang ana sebutkan tadi, baik itu Imam Ibnu Katsir ataupun juga Imam Asy-Shinqiti ataupun juga Imam As-Sa'di. Bahkan Imam Shinqiti mengatakan untuk ayat Al-Hujurat, Al-A'rab di sini mereka zahirnya adalah para munafikun. Baik. Makanya Allah Ta'ala terang-terangan mengatakan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Berarti mereka adalah para munafikun, kata beliau. Walaupun ada kemungkinan kedua, kata beliau. Tapi pembahasannya panjang. Ini terkait dengan kedalaman i'rab. Baik. Dari apa? Dari memahami makna walamma, lamma. Baik, yang mana dia adalah bersifat umum, menghapus, meniadakan keimanan secara total. Iman sama sekali belum masuk ke dalam hati kalian. Ini orang Arabi yang diajak bicara ini adalah munafikun. Itu yang beliau rajibkan. Wallahu a'lam. Yang pasti dalil ini menunjukkan bahwasanya Islam dan iman itu tidak sama. Buktinya apa? Allah menyuruh mereka mengatakan aslamna dan melarang mereka mengatakan amanna. Karena mereka belum menjalankan amalan-amalan batiniyah yang ditentukan dan dituntut di dalam iman. Kemudian kita masuk ke dalam hadisnya. Qala Imamul Bukhari rahimahullah haddatsana Abdul Yaman
qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Amir bin Sa'ad ibni Abi Waqqas an Sa'ad, yaitu ayahnya, radhiyallahu an. Berarti ini hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqta rahtan, bahwasanya pernah Rasulullah SAW memberikan kepada sekumpulan orang, memberikan suatu pemberian. Wa Sa'dun jalis, dalam keadaan saat itu sedang duduk. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilaih. Lalu Rasulullah SAW meninggalkan seorang lelaki padahal dia yang paling saya kagumi di antara mereka. Meninggalkan yaitu tidak memberikan pemberian. Fakultu, lalu saya mengatakan, ya Rasulullah, malaka an fulan. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, ada apa anda dari si fulan? Fawallahi inni la'arahu mu'mina. Maka demi Allah, saya benar-benar melihat atau meyakini atau mengetahui dia adalah seorang mukmin. Faqal awa musliman, ataukah sebaiknya engkau mengatakan muslim? Fasakattu qalila, lalu saya diam sebentar. Summa ghalabani ma alimtu min, lalu saya dikalahkan oleh sesuatu yang saya tahu dari orang tersebut. Bahwasanya apa? Dia adalah mukmin, dia lebih layak diberi pemberian. Fa'uttu lima qalati, lalu saya kembali kepada ucapan saya tadi, mengulang lagi pertanyaan itu. Faqultu, saya mengatakan, malaka an fulan, ada apa anda dari si fulan? Fawallahi inni la'arahu mu'mina, maka demi Allah saya benar-benar mengetahui dia adalah seorang mukmin. Faqal awa muslimah, Rasulullah menjawab lagi, ataukah engkau mengatakan dia adalah muslim? Summa ghalabani ma a'lamu min, lalu saya dikalahkan atau didominasi oleh apa yang saya tahu dari orang tersebut. Fa'uttu lima qalati, lalu saya kembali kepada ucapan saya lagi. Wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga mengulang jawaban beliau. Summa qala, kemudian Rasulullah memberikan penjelasan. Ya Sa'ad, inni la u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya min. Wahai Sa'ad, sesungguhnya saya terkadang, ini lamnya lam taukid, tetapi maksudnya adalah terkadang benar-benar inilah yang terjadi. Saya memberikan sesuatu kepada seseorang dalam keadaan orang lain lebih saya sukai dari dia. Khasyata ayyakubahullahu finnar, karena aku khawatir Allah akan menelungkupkan dia ke dalam neraka. Wa rawahu Yunus wa Shalih wa Ma'mar wa ibnu akhi Zuhri Ani Zuhri. Baik, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari guru beliau Abul Yaman Al-Hakam bin Nafi' Al-Himsi, siqatun sabt. Baik, dan beliau pandai untuk apa? Untuk beradab kepada gurunya, sehingga walaupun gurunya itu sangat susah dimintai hadis, tapi untuk Abul Yaman beliau sangat dimuliakan oleh gurunya. Yaitu siapa? Ini Syu'aib Abu Bishr, Syu'aib bin Abi Hamzah, thiqatun sabtun min asbatin nas fi Zuhri, yaitu termasuk orang yang terkuat periwayatannya dari Az-Zuhri. Syu'aib Al-Himsi. Orang yang lain susah dimintai hadis, terkenal. Syu'aib bin Abi Hamzah ini asir, orang yang susah untuk dimintai hadis. Tetapi ketika Abul Yaman yang datang bicara dengan beradab, maka diberi hadis. Bahkan apa? Diberi buku dan sebagainya. Nih, sila riwayatkan buku saya dan sebagainya. Kemudian Ani Zuhri ma'ruf, Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdullah ibni Syihab Az-Zuhri, imamun bila mudafa'ah, Madaniyun, dan juga sekaligus apa? Syami, Fatih. Qala akhbarani Amir bin Sa'ad ibni Abi Waqqas, tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Tahdhibut Tahdhib kunyah beliau, tapi dikatakan siqatun madani. Dan beliau tabi'i, meriwayatkan dari ayahnya an Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ishaq Sa'ad bin Malik apa ini beliau berarti asalnya adalah Quraisy Makki, kemudian Madani karena beliau hijrah. Jadi kita lihat di sini sanadnya ada perpindahan yang bagus. Abul Yaman ini Syami, meriwayatkan dari Syu'aib juga Syami, meriwayatkan dari Zuhri juga Syami, tapi Zuhri juga Madani.
Zuhri yang Madani meriwayatkan dari Amir bin Sa'ad Madani, meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang Madani dan sekaligus apa? Makki Quraisy. Dari Rasulullah jelas apa? Beliau Makki Quraisy dan hakikatnya beliau juga Madani karena beliau hijrah ke Madinah. Baik. Bahwasanya beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan kepada seseorang, atau ini adalah fiil yang mutaaddi kepada dua maf'ul bih, tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini di dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, boleh maf'ul bih yang kedua dihapus apabila tidak mengalami labes, kesamaran, atau rahton, mungkin memberikan apa? Ghanimah, atau memberikan faid, atau apa saja, zakat untuk al-mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang dilunakkan hatinya. Makanya Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dalam dalam bab ta'liful qulub, melunakkan hati orang-orang yang baru masuk Islam atau yang hendak masuk Islam dan sebagainya. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah disunnahkan untuk melunakkan hati orang yang hendak diajak untuk masuk Islam, agar masuk Islam, atau kalau yang sudah masuk Islam agar imannya menguat dengan apa? Dengan harta benda kita berikan kepada dia, sampai Allah mengkhususkan di dalam masalah zakat. Wa Sa'dun jalis, dalam keadaan Sa'ad bin Abi Waqqas duduk, jelas ma'ruf, wawunya ini wawu haliyah. Sa'dun jalisun ini jumlah fi mahalli apa? Nasbin, sebagai hal. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajula. Rasulullah SAW meninggalkan seorang lelaki, yaitu tidak memberikan kepadanya. Disebutkan oleh Al-Aini nama orang tersebut, tapi masalahnya di dalam sanadnya ada Al-Waqidi dan dia kadzab. Al-Waqidi guru dari Muhammad bin Sa'ad Al-Qurashi. Al-Waqidinya kadzab, maka kita tak bertopang pada dia. Bukan mustahil dia adalah sahabat yang insya Allah nanti akan disebutkan di dalam pembahasan yang lain, Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu, karena kisahnya hampir sama. Huwa a'jabuhum ilai. Baik, jumlah ini fi mahali nasbin sebagai na'at dari rajulan. Fakultu, lalu saya mengatakan, ya Rasulullah, malaka an fulan. Pertanyaan. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Alamah Ibnul Battal Al-Qurtubi di dalam Syarah Sahih Bukhari beliau, bolehnya seorang rakyat itu bertanya atau yaitu murajaah, apa istilahnya ya, semacam berdebat, tetapi debat yang halus. Bertanya, intinya bertanya kepada seorang pemimpin atau seorang imam, wali kota atau apa, untuk perkara-perkara yang tidak dipahami. Dan secara umum memang apa, sesuatu yang tidak jelas itu memang perlu ditanyakan. Makanya dalam dalil terlalu banyak menunjukkan apa? Yaitu masyru'iyatul istifsar indal iskal, disyariatkan untuk meminta penjelasan ketika ada kerumitan. Nah, di sini dia bertanya karena merasa rumit. Kenapa orang yang ini tidak diberi padahal dia sudah lama masuk Islam, sudah banyak jasa? Kenapa yang baru masuk Islam malah diberi banyak-banyak? Nah, ini menimbulkan kerumitan. Maka dia bertanya, malaka an fulan. Lafaz yang terkenal, yang ma'ruf dalam bahasa Arab adalah malaka wali fulan. Tapi kenapa di sini ternyata dipindah oleh Sa'ad dari lamul jar menjadi an? Berarti ada fi'il yang tersembunyi. Ini membabi tadmin. Menurut apa? Mazhab Basriyun. Kalau Kufiyun mengatakan an ini sebagai ganti dari lam. Selesai, malaka wali fulan. Tetapi yang lebih tepat, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah ahli lughah, yang lebih tepat adalah tadmin, yaitu apa? Malaka an fulan, yaitu malaka a'radta an fulan. Kenapa Anda berpaling dari fulan? Nah, sesuai dengan kalimat yang tadi, taraka fulanan, taraka rajulan, yaitu Rasulullah seakan-akan berpaling, memberi ke yang lain, yang ini dilewati begitu saja. Dan tadmin itu lebih faqih daripada pola apa? Lam diganti dengan ain, diganti dengan an. Pola apa itu? Tanawubul ahruf. Sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Beliau merajihkan pendapat Basriyun bahwasanya yang ada adalah tadmin, yaitu sebuah harf
atau sebuah fi'il yang dia itu bergabung dengan harf yang tidak sesuai, berarti di dalamnya ada fi'il yang tersembunyi. Ini fikih yang dalam. Fa wallahi, fa-nya adalah fa ta'liliyah, yaitu apa? Saya menanyakan ini alasannya sebagai berikut. Wallahi inni la'arahu mu'mina. Demi Allah saya benar-benar mengetahui dia adalah orang mukmin. Ada dua qiraah, la'arahu atau la'urahu. Sebagian mengatakan la'urahu, yaitu la'adhunnuhu mu'minan. Tetapi yang dirajihkan oleh Imam Nawawi sebagaimana dinukilkan oleh siapa, Al-Qadhi Al-Aini adalah apa? La'arahu pakai fathah, bukan dhammah, la'urahu. Kenapa? Karena kalau la'urahu ini dzan, baru persangkaan. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas ini zahirnya beliau yakin dan tahu bahwasanya orang itu mukmin. Buktinya apa? Sampai dengan lam taukid ini la'arahu, dan juga sampai bersumpah fa wallahi, yaitu jazm. Makanya sampai berani membantah Nabi sampai 3 kali. Yaitu apa? Beliau betul-betul yakin orang ini adalah mukmin. Maka Rasulullah mengingatkan awa musliman, atau sebaiknya engkau mengatakan la'arahu musliman. Baik, berarti dari hadis ini kita mendapatkan faedah apa? Tidak boleh untuk memastikan seseorang itu mukmin kecuali yang dipastikan oleh dalil atau wahyu. Buktinya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas, 10 orang termasuk apa? 10 orang terbaik. Itu pun ternyata Rasulullah SAW tidak mengizinkan beliau untuk memastikan si fulan itu mukmin. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin masuk surga dan fikihnya hebat sekali. Beliau mujtahid. Tapi itu pun dilarang Nabi untuk mengatakan fulan mukmin kalau tidak dengan wahyu. Berarti dari hadis ini pula sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Battal, yaitu wajibnya menghukumi secara zahir. Adapun amalan batin itu diserahkan pada Allah karena ini perkara gaib. Tapi apa? Kita menilai seseorang sesuai dengan zahirnya. Zahirnya dia melakukan rukun Islam, kita katakan dia muslim. Zahirnya dia orang jujur, kita katakan dia jujur. Kita tak tahu isi hati dia. Hukum sesuai dengan zahir. Zahirnya dia melaksanakan prinsip-prinsip ahlu sunnah, kita katakan dia sunni. Kalau zahirnya dia menampakkan prinsip-prinsip atau amalan mubtadi', kita katakan dia mubtadi'. Hukum seorang sesuai zahir. Kita dilarang untuk menghukumi isi batin dia. Nah, barang siapa mendohirkan yang baik, kita hukumi dengan baik. Barang siapa menampakkan kebatilan, salah sendiri kalau dia dikatakan sebagai pelaku kebatilan. Walaupun dia mengatakan hati saya baik, engkau tak tahu isi hati saya. Memang kita tak tahu, tapi kita diwajibkan menghukumi sesuai dengan dohirnya. Dan ini dinukilkan ijma oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim. Fatal fasakatu qalilan, lalu saya terdiam sebentar. Summa ghalabani ma a'lamu min, lalu saya didominasi oleh apa yang saya tahu dari dia. Ini menunjukkan apa? Sahabat berijtihad. Cuma kalau ijtihadnya tepat diakui oleh Nabi, kalau tidak tepat ya disalahkan. Baik. Fa'utu ila lima qalati faqultu malaka an fulan fa wallahi inni la'arahu mu'minan. Ini menunjukkan apa? Jawazul halif qabla al-istihlaf li ta'kidil kalam. Boleh bersumpah sebelum diminta bersumpah untuk menguatkan ucapan. Makanya Nabi tidak melarang saat bersumpah. Cuma ketika isi kalamnya salah ya disalahkan oleh Nabi. Tapi masalah sumpahnya beliau tidak menyalahkan masalah bolehnya bersumpah. Faqal awa musliman summa ghalabani ma a'lamu min faquttu lima qalati wa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan aqitalan ya Sa'ad, apakah engkau ingin perang wahai Sa'ad? Ya, membantah Nabi terus-menerus. Baik. Nah, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Battal rahimahullah di antara faedah hadis ini adalah yaitu disyariatkan untuk pemimpin memperbaiki kesalahan rakyatnya ketika rakyatnya salah. Dan secara umum jelas ini hukum yang berlaku untuk semuanya. Rakyat memperbaiki pemimpin sesuai dengan adab-adabnya, satu sama lain saling memperbaiki sesuai dengan adab-adabnya. Intinya tidak boleh mendiamkan kemungkaran. Sunnah, lalu Rasulullah SAW menjelaskan. Nah, dari sini kita mendapatkan kaidah jawazu tarkil bayan ila waqtil hajah. Boleh meninggalkan penjelasan, yaitu tidak memberikan penjelasan sampai waktu yang diperlukan. Buktinya apa? Rasulullah tidak memberikan penjelasan
di menit yang pertama istilahnya, atau di saat yang pertama, tapi menunggu sampai nanti. Mungkin beliau masih sibuk, masih bagi-bagi, masih membagi-bagikan harta dan sebagainya, maka menjelaskannya nanti. Baik. Adapun kalau masalah tarkul bayan an waqtil hajah, ini yang tak boleh. Meninggalkan penjelasan di waktu yang diperlukan, jelas itu tak boleh. Orang sedang perlu diberi penjelasan, maka wajib kita memberikan penjelasan. Sementara saat tadi keadaan belum darurah, di detik itu dia, di saat itu langsung diberi penjelasan, Rasulullah menilai belum boleh untuk ditunda nanti semenit 2 menit lagi. Rasulullah masih sibuk sekarang. Baik, ya saat inni la uqtir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya min. Sesungguhnya saya benar-benar terkadang memberikan sesuatu kepada seseorang dalam keadaan orang lain lebih saya sukai. Jadi ini sebagai penjelasan bahwasanya tidaklah pemberian itu menunjukkan rasa cinta. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun manusia apabila dia diuji oleh Rabb-nya, diuji dengan apa? Yaitu diberi kemuliaan dan kenikmatan, dia mengatakan Rabbku memuliakan saya. Tapi apabila saya cabar dia, yaitu apa? Yaitu saya persempit. Qadara artinya mempersempit. Saya sempitkan kepadanya rezekinya dariku. Kemudian dia mengatakan Rabbku menghinakan aku. Maka Allah mengatakan tidak demikian. Maknanya adalah pemberian atau penghalangan itu tidak menunjukkan suatu kemuliaan, karena harta benda dunia ini pemberian ataupun tidak diberi ataupun tidak diberi itu tidak menunjukkan orangnya sedang dimuliakan oleh Allah. Maka ini pula Rasulullah mengingatkan, terkadang orang yang diberi bahkan dia itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah, dia belum masuk Islam tapi hendak dilunakkan hatinya. Sementara yang lain Allah Ta'ala lebih suka kepada dia, Rasul juga lebih suka pada dia, tapi tidak diberi. Kenapa? Karena ada hikmah yang lebih besar di balik itu. Tapi kenapa Rasulullah memberikan kepada orang tadi padahal Rasulullah tidak suka misalkan pada dia, atau belum menyukai dia, belum banyak menyukai dia? Khasyata ayyakubahullahu finnar, karena aku khawatir Allah mengelungkupkan dia ke dalam neraka. Dijelaskan oleh Ibnu Battah rahimahullah, maksudnya adalah ada sebagian orang mu'allafah qulubuhum yang kalau tidak diberi dia marah-marah, seperti Uyainah bin Hisn Al-Fazari. Demikian pula siapa yang satu tapi sedikit lebih baik itu Aqra' bin Habis dan yang lainnya. Nah, boleh jadi kalau tidak diberi tak jadi masuk Islam, atau kalau walaupun sudah masuk Islam tapi kemudian murtad lagi, karena dua tokoh ini memang ketika nanti Rasulullah wafat mereka termasuk yang ikut murtad. Jadi menunjukkan hati mereka sedang lemah, maka dikuatkan dengan harta, dikuatkan dengan pemberian-pemberian. Kenapa? Dicek. Kata Imam Bukhari di sini, sebenarnya syarahnya banyak sekali poin-poinnya, tapi insya Allah suatu saat kita akan mendapatkan lagi ketika menemukan hadis ini lagi. Iya, tapi ini untuk kebaikan, bukan untuk yang namanya rasuah. Kata jumhur ulama adalah apa? Pemberian untuk membatalkan sebagian kebenaran atau menegakkan suatu kebatilan. Nah, itu baru rasuah. Tapi kalau pemberian untuk menyelamatkan jiwa atau untuk menolong kebenaran, ini bukan rasuah. Karena memang harta digunakan untuk menolong kebenaran, untuk mencegah kezaliman. Baik, wa rawahu Yunus. Ini menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari menetapkan bahwasanya hadis ini tidak bersendirian. Siapa ini? Syu'aib bin Abi Hamzah tidak bersendirian. Beliau punya mutabi, punya pendukung, yaitu Yunus bin Yazid Al-Aili Abu Yazid, dan beliau adalah asbatun nas fi Zuhri kitaban. Dalam masalah catatan dia yang terkuat. Murid Az-Zuhri banyak, di antaranya adalah Yunus ini, Abu Yazid, Yunus bin Yazid Al-Aili. Wa Saleh bin Kaisan Abu Muhammad Al-Madani, dan Saleh bin Kaisan ini adalah pendidik dari anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Beliau terpercaya dan beliau lebih tua dari Zuhri, tapi mau meriwayatkan dari Zuhri. Ini menunjukkan tawaduknya para salaf. Mereka mau belajar kepada orang yang lebih muda. Yang penting apa? Saya dapat tambahan ilmu, tak kisah ilmunya Allah berikan lewat orang lebih muda atau setara atau lebih tua.
Ternyata apa? Beliau jadi sangat dimuliakan, diakui oleh para ulama, termasuk asbatun nas fi Zuhri, ini Shalih bin Kaisan. Wa Ma'mar bin Rashid, Abu Urwah Al-Basri, sabtun fi Zuhri. Baik. Beliau punya kesalahan-kesalahan sifatun yukhti, tetapi karena hafalannya itu bagaikan lautan, maka kesalahannya tidak dipandang oleh ulama, tak masalah. Wa benu Akhi Zuhri, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Abdullah bin Muslim, kalau tak salah. Muhammad bin Muslim bin Abdullah, Abu Abdullah. Dan beliau ini lain, lembek hafalannya. Tetapi apa? Beliau diperkuat oleh yang lain-lain. Kita lihat di sini periwayatan beliau sama dengan yang lain, maka tidak masalah. Semuanya adalah Anis Zuhri, meriwayatkan dari Zuhri. Tayyib. Sebagiannya ada dalam Sahih Bukhari, sebagiannya penguat-penguat ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di antaranya adalah riwayat Ma'mar tadi itu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.